saya akan menyampaikan tentang negara Prancis, sejarahnya, letak geografis, ilmu ekonomi, dan sedikit bahas tentang politiknya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aida Zulaika, dan perkenalkan ini teman-teman saya. Saya Rahmalati Pawatami. Nama saya Natasha Eka Abdurrahman. Salut, je m'appelle Nisrina Kansa. Hai semuanya, nama saya Maulida Nabila. Oke, cukup sekian perkenalannya. Kita lanjutkan dengan materi yang akan dibawakan oleh Rahma, Tasya, Ninis, dan Nabila. Oke, cek aja. Era Prancis dimulai pada zaman besi, yang menjadi tanah Prancis saat ini merupakan tanah yang pada zaman itu disebut oleh bangsa Romawi sebagai Galia. Para penyair Romawi mencatat bahwa terdapat 3 kelompok etnolinguistik utama di daerah Galia, kelompok Gaul, kelompok Aquitani, dan kelompok Belgae. Kelompok Gaul merupakan kelompok terbesar yang kemudian bahasa mereka digunakan oleh orang-orang Kel, bangsa Romawi, dan Kartago membentuk koloni yang terletak di pantai Mediterania dan pulau-pulau di lepas pantai sekitarnya. Selama milenium ke-1 sebelum Masehi, Republik Romawi kemudian mengambil daerah Gaul bagian selatan. Di akhir kekuasaan Kekaisaran Romawi, daerah Gaul kemudian diserang dan menjadi tempat migrasi oleh suku Franka Jerman. Raja Clovis I kemudian menyatukan sebagian besar Gaul di bawah kekuasaannya di akhir abad ke-5, yang menyebabkan berakhirnya dominasi kaum Franka di wilayah ini. Selama ratusan tahun, kekuasaan kaum Franka mencapai puncaknya di bawah pimpinan Charlemagne. Kemudian, pada abad pertengahan muncul Kekaisaran Kolonial Charlemagne di bagian barat dan mencapai puncak kejayaannya di bawah peraturan yang dibuat oleh Hugh Capet pada tahun 987. Setelah kematian Raja Direk Kapetian pada tahun 1328, terjadi krisis yang menyebabkan serangkaian pertempuran antara Wangsa Valois dan Wangsa Plantagenets. Pertempuran antara dua wangsa ini disebut pula dengan Perang 100 Tahun yang dimulai pada tahun 1337 setelah Philip VI berusaha untuk menghilangkan Kadipaten Aquitaine dari pemegang warisannya, Edward III dari Inggris. Wangsa Plantagenet menentukan takhta atau kekuasaan Prancis. Meskipun kemudian Wangsa Plantagenet meraih kemenangan di awal, termasuk saat berhasil menangkap John II dari Prancis, keberuntungan berpihak pada Wangsa Valois di akhir pertempuran. Salah satu sosok yang terkenal pada pertempuran ini adalah Jeanne d'Arc, seorang gadis petani yang berani memimpin pasukan Prancis melawan Inggris yang kemudian menjadi tokoh pahlawan nasional Prancis. Pertempuran antara Valois dan Plantagenet berakhir dengan kemenangan di tangan Valois pada tahun 1453. Kemenangan Perancis pada Perang 100 Tahun berdampak pada penguatan sentimen nasionalisme Perancis yang meningkatkan kekuatan kerajaan Perancis. Selama periode yang disebut sebagai Rejim Ancien, Perancis bertransformasi menjadi kerajaan absolut dengan sistem pemerintahan sentralisasi. Pada abad berikutnya, Perancis mengalami zaman Renaissance dan reformasi Protestan. Pada puncak perang agama Perancis kemudian dihadapkan dengan krisis lainnya. Saat Raja terakhir Valois Henry III bertempur melawan faksi Wangsa Bourbon dan warga Swiss, Henry IV dari Perancis, keturunan dari keluarga Bourbon, menang dalam pertempuran tersebut dan kemudian mendirikan dinasti Perancis Bourbon. Kerajaan kolonial yang berkembang mendunia kemudian terbentuk pada abad ke-16. Kekuatan politik Perancis mencapai puncaknya di bawah pemerintahan Louis XIV dari Perancis yang membangun istana Versailles. Di akhir abad ke-18, kerajaan dan institusi terkait yang berkuasa digulingkan oleh Revolusi Prancis. Negara Prancis selama satu periode diperintah dalam bentuk republik, hingga akhirnya Kekaisaran pertama Prancis dideklarasikan oleh
Napoleon Bonaparte. Prancis kemudian mengalami perubahan rezim setelah kalahnya Napoleon dalam peperangan era Napoleon. Diperintah dalam bentuk kekaisaran yang diikuti dengan Republik Kedua Prancis dan terakhir Republik Ketiga Prancis pada tahun 1870. Prancis merupakan salah satu negara Entente III di Perang Dunia Pertama, bertempur bersama Inggris, Rusia, Italia, Jepang, Amerika Serikat, dan Jerman serta Blok Sentral. Prancis termasuk dalam salah satu negara yang tergabung dalam blok sekutu pada Perang Dunia II, tetapi ditaklukkan oleh Nazi Jerman pada tahun 1940. Republik Ketiga Prancis kemudian kehilangan kekuasaannya dan sebagian besar daerah di Prancis berada di bawah kontrol Jerman. Kehidupan masyarakat Prancis cukup keras saat itu akibat pasukan penduduk Jerman yang selain menghabiskan sumber daya makanan dan tenaga kerja juga membunuh banyak pengikut Yahudi. Charles de Gaulle memimpin pergerakan pasukan kemerdekaan Prancis yang satu persatu kemudian mengambil alih kembali daerah kekuasaan Prancis, juga mengkoordinasi gerakan pemberontak Prancis. Setelah Prancis terbebas dari penduduk Jerman pada musim panas 1944, Republik keempat Prancis berdiri perlahan-lahan bangkit secara ekonomi dan mengalami peningkatan jumlah kelahiran setelah sebelumnya memiliki tingkat kelahiran yang sangat rendah. Perang dalam waktu lama di Indochina dan Algeria menghabiskan sumber daya Prancis yang berakhir dengan kekalahan. Setelah terjadinya krisis Algeria pada tahun 1958, Charles de Gaulle membentuk Republik kelima Prancis memasuki tahun dekolonisasi 1960. Semakin banyak daerah yang sebelumnya berada di bawah imperium kolonial Prancis yang merdeka, sementara daerah yang lebih kecil dimasukkan ke dalam negara Prancis sebagai departemen seberang Laut Prancis dan jajahan sebelum Laut Prancis sejak Perang Dunia II. Prancis telah menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan NATO. Prancis memainkan peran penting dalam persatuan setelah tahun 1945 yang kemudian melahirkan Uni Eropa. Walaupun pertumbuhan ekonomi Prancis beberapa tahun terakhir cukup lambat dan terdapat isu mengenai posisi minoritas muslim dalam masyarakat Prancis. Prancis merupakan negara dengan faktor ekonomi, budaya, militer, dan politik yang kuat pada abad ke-21. Geografis Prancis di Eropa Barat yang berbatasan dengan Teluk Bisay dan Sachsenal di antara wilayah negara bagian Spanyol, serta di sebelah Inggris Raya, perdataran dengan Laut Mediterania, Italia, dan Spanyol. Prancis juga memiliki ruang lingkup yang sangat luas wilayah utara dan barat. Sebagian besar terdiri atas dataran rendah, perbukitan, dan pergunungan, menjulang di wilayah sebelah timur, tengah, dan selatan. Prancis juga memiliki 10 wilayah daratan utama. 1. Perbukitan Brittany non-Medi adalah daerah yang memiliki bentang alam berupa dataran serta perbukitan rendah. Daerah pesisirnya merupakan dataran subur yang cocok untuk perkebunan buah apel dan padang rumput untuk penggembala sapi perah. Daerah teluk-teluk lereng-lereng terjal serta dasar dataran yang rata. Pepohonan ladang anggur memenuhi wilayah ini dan lahan pertanian subur terbentang sepanjang Sungai Rhine. Sungai ini merupakan aliran penting di dalam Eropa. 2. Dataran Prancis Utara adalah wilayah yang memiliki lahan yang subur dan industri yang produktif. Dataran utama termasuk dataran dan mencakup perbukitan yang berhutan serta plato. Yang ketiga, plato timur laut adalah wilayah timur laut berbatasan dengan Belgia yang dipisahkan dengan pegunungan Ardennes. Daerah ini mencakup hutan menjadi semakin tidak rata dibanding tenggara. Keempat, Lembah Rhine adalah wilayah ini memiliki lereng-lereng terjal serta daratan yang rata. Berbagai pohon dan ladang anggur memenuhi wilayah ini dan lahan pertanian subur terbentang sepanjang Sungai Rhine. Yang kelima, dataran rendah Aquitania. Dataran ini dialirkan oleh Sungai Garonne dan berbagai anak sungai bermuara ke sungai tersebut. Daerah ini memiliki
pantai pasir putih di pesisir dan bagian pedalaman memiliki hutan pinus dan gelombang dan bukit-bukit pasir. Yang keenam, dataran tinggi tengah atau Massif Central adalah daerah yang jarang penduduknya. Tanah dan wilayah ini tidak subur kecuali di beberapa lembah di mana gandum, rai, dan berbagai tanaman pangan diproduksi. Yang ketujuh, Alpen Prancis dan Pegunungan Jura berbatasan wilayah Prancis dengan Italia dan Swiss. Di wilayah ini terletak Gunung Mont Blanc 4.807 m. Di daerah ini banyak terdapat resort ski. Yang kedelapan, Pegunungan Fresnes memuju di perbatasan antara Prancis dan Spanyol. Banyak puncak di jajaran dimiliki ketinggian lebih dari 300 meter. Yang kesembilan, dataran rendah Mediterania dan lembah Ronson memiliki daerah pertanian yang produktif dan irigasi dipergunakan secara ekstensif. Yang ke-10, Korsika adalah sebuah pulau di Laut Mediterania yang berjarak sekitar 160 km di sebelah selatan darat utama. Prancis merupakan salah satu ekonomi terbesar di dunia. Namun, karena adanya analisis yang berbeda, terdapat ketidaksetujuan seberapa besar ekonomi Prancis. Data IMF atau International Monetary Fund memasukkan ekonomi Prancis terbesar ke-8 menurut keseimbangan kemampuan berbelanjanya atau PPP. Tahun 2007 sebesar 2,46899 juta US dollar. Bank Dunia memperkirakan PDB Prancis tahun 2006 sebesar 1,959.745 US dollar atau terbesar ke-7 di dunia. Peringkat dipublikasikan oleh SIA World Factbook tahun 2008 menentukan GDP Prancis sebesar 2,67 triliun, terbesar ke-8 menurut pengukuran PPP. Baik, saya akan membacakan data dari ekonomi Prancis. Mata uang yaitu euro, tahun fiskal yaitu tahun kalender. Organisasi perdagangan yang diikuti yaitu EU, WTO, dan OECD. Dan data statistiknya yaitu PDB atau GDP sebesar 2.833,68 dolar atau sekitar 2.060,87 triliun. Pertumbuhan PDB-nya sekitar 1,2% untuk tahun 2015 dan 1,5% untuk 2016. PDB per kapita sekitar 44,331 dolar. PDB per sektor yaitu mencakup sektor pertanian sebesar 1,9%, sektor industri sebesar 18,3%, dan sektor pelayanan sebesar 79,8%. Inflasinya yaitu sebesar 0,7% per tahun. Penduduk di bawah garis kemiskinan sekitar 7,7%. Angka penganggurannya sebesar 10%. Kemudian saya akan membacakan data eksternalnya. Ekspor negara Prancis yaitu sebesar 567,5 miliar. Komoditas ekspornya di antara lain machinery and equipment, aircraft plastic, chemicals, pharmaceutical products, iron and steel, and beverage. Tujuan utama ekspor utama yaitu ada ke berbagai negara, salah satunya Jerman, Belgia, Italia, Spanyol, Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda. Dan impornya sekitar 658,9 miliar. Komoditas impornya machinery and equipment, vehicles, crude oil, aircraft plastic, and chemicals. Negara asal impor utama yaitu Jerman, Belgia, Italia, Belanda, Spanyol, Inggris, dan Tiongkok. Modal investasi langsung asing sebesar 1,1 triliun dolar.
dan utang kotor luar negeri sebesar 5,633 triliun. Dan untuk data pembiayaan publik, utang publik sebesar 89,9% dari GDP. Pendapatannya sekitar 1,341 triliun. Bebannya sekitar 1,458 triliun dolar. Bantuan ekonomi sekitar 10,1 miliar dolar. Cadangan mata uang asing yaitu sekitar 171,9 miliar US dollar. Dan peringkat kemudahan melakukan bisnis di negara ini memasuki peringkat ke-34. Tentang politik Prancis sekaligus demografinya. Dan yang pertama, saya akan membahas tentang politik Prancis yang dimana pada bagian pertama ada Republik Prancis adalah sebuah republik semi presidensial uniter dengan tradisi demokratis yang kuat. Cabang eksekutif Republik Prancis memiliki dua pemimpin. Yang pertama ada Presiden Republik yang merupakan kepala negara dan dipilih langsung oleh hak pilih universal orang dewasa untuk jabatan selama 5 tahun atau sebelumnya 7 tahun. Dan yang kedua, ada pemerintah dipimpin oleh Perdana Menteri yang ditunjuk oleh Presiden. Dan yang kedua, ada tentang Parlemen Prancis, adalah sebuah badan legislasi bikameral yang terdiri dari Majelis Nasional atau Assemblée Nationale dan Senat. Politik Prancis ditandai oleh dua pengelompokan yang saling menentang secara politik. Pertama, sayap kiri dipusatkan di sekitar Partai Sosialis Prancis dan lainnya sayap kanan sebelumnya dipusatkan pada RPR dan sekarang Persatuan untuk Gerakan Rakyat atau UMP. Cabang eksekutif kebanyakan terdiri dari anggota UMP. Perancis menggunakan sebuah sistem hukum sipil yang berarti hukum berasal terutama dari peraturan tertulis. Hakim tidak membuat hukum tetapi mengartikannya atau meskipun jumlah penerjemahan hakim dalam beberapa hal menjadikannya sama dengan hukum kasus. Prinsip dasar peraturan hukum tercantum dalam Kode Napoleon. Dalam perjanjian dengan prinsip Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara. Hukum seharusnya hanya melarang aksi yang merugikan masyarakat seperti Guy Canivet, Presiden pertama Mahkamah Kasasi, menulis mengenai pengelolaan penjara. Hukum Prancis terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu hukum pribadi dan hukum umum. Hukum pribadi meliputi biasanya hukum sipil dan hukum kriminal. Hukum umum meliputi hukum administratif dan hukum konstitusional. Tetapi dalam praktik, hukum Prancis terdiri dari 3 bagian utama, yaitu hukum sipil, hukum kriminal, dan hukum administratif. Prancis tidak mengakui hukum agama ataupun pengakuan keyakinan religius atau moralitas sebagai motivasi untuk penetapan larangan. Yang kedua adalah demografi Prancis. Dengan sekitar 64,5 juta jiwa, Prancis adalah negara terpadat ke-19 di dunia. Maka tak heran, berbagai macam agama dan juga budaya terdapat di Prancis. Meski begitu, tapi tak membuat populasi di sana semakin hancur, melainkan banyak sekali warga yang ingin menghidupkan atau memajukan Prancis sehingga Prancis dapat berpotensi untuk menjadi negara maju dengan sistem politik atau pemerintahan yang dapat dijalankan oleh para penduduknya untuk terus disiplin dalam menjalankan setiap politik atau sistem pemerintahan yang diperintahkan oleh pemerintahan Prancis. Sekian dari kami, mohon maaf
maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.